Selamat pagi anak ibu, salam sehat dari ibu. Minggu yang lalu ibu sudah menugaskan kepada kalian mencatat contoh surat penawaran yang ada di buku paket kita halaman 162. Nah, ibu tambahkan catatan kalian mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam surat penawaran agar nantinya kita bisa membuat surat penawaran, membalas surat penawaran, dan juga bisa mengenali surat penawaran. Nah, unsur yang pertama itu adalah kop surat, nak. Unsur yang pertama itu adalah kop surat atau kepala surat. Nah, yang perlu kita perhatikan, penulisan kepala surat itu setiap kata harus dimulai dengan huruf kapital ya. Kemudian posisinya harus di tengah. Namanya kepala surat berarti juga posisinya harus di atas ya. Kemudian kop surat itu biasanya disertai dengan penulisan alamat surat. Ini dia. Penulisan alamat surat jalan itu tidak boleh disingkat ya nak. Itu dia. Kemudian yang berikutnya, unsur yang kedua itu adalah penulisan tanggal surat. Penulisan tanggal surat yang perlu kita perhatikan itu adalah penulisan bulan. Harus menggunakan huruf kapital ya. Kemudian tidak boleh ditandai atau diakhiri dengan tanda titik. Itu dia. Kemudian unsur yang ketiga itu adalah nomor surat. Nah, coba perhatikan buku paket Muna. Di situ ada 26, ada prom, ada 12, dan ada 2015. Nah, 26 itu adalah 26 kali surat yang dikeluarkan. Atau surat yang dikeluarkan itu adalah surat yang ke-26. Itu dia. Kemudian prom. Prom ini adalah kode dari sebuah instansi atau inisial dari sebuah instansi. 12, bulan 12 surat yang dikeluarkan. 2015 itu adalah tahun dikeluarkannya surat dan tidak dibubuhi dengan tanda apapun. Kemudian unsur yang berikutnya itu adalah hal. Hal itu adalah mengenai apa. Nah, di sini penawaran produk spesial. Berarti surat ini tentang penawaran produk spesial. Misalnya hal permohonan kerja. Contoh, berarti surat itu mengenai permohonan kerja. Jadi hal itu mengenai apa suratnya ya nak. Kemudian yang berikutnya itu adalah lampiran. Lampiran itu adalah kertas atau berkas yang diselipkan, yang dilampirkan di surat kita. Misalnya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Itu dia ya. Kemudian yang berikutnya, unsur yang berikutnya itu adalah penulisan alamat surat. Ini disebut alamat surat ya nak. Nah, yang perlu kita perhatikan di alamat surat itu adalah penulisan YTH. Penulisan YTH. Penulisan YTH itu harus diakhiri dengan tanda titik. Kecuali kita panjangkan yang terhormat marhaban wedding. Nah, itu tidak menggunakan tanda titik. Tapi apabila kita singkat, dia harus menggunakan tanda titik. Dan ingat, YTH ini tidak boleh ditambahi dengan kata kepada. Karena itu penggunaan kata yang mubajir ya nak. Kemudian yang berikutnya, yang perlu kita ketahui, alamat surat ini ada catatannya, ada sesuatu yang harus kita bedakan. YTH atau yang terhormat atau alamat yang kita tuju itu ada 2 nak, ada 2. Yang pertama itu sebuah nama, ya. Kemudian yang kedua itu adalah sebuah jabatan. Nah, apabila yang kita tuju sebuah nama, berarti kita harus menggunakan kata sapaan. Kata sapaan itu misalnya bapak,
ibu, saudara, atau saudari. Contoh, YTH Bapak Adi. Adi adalah sebuah nama. Berarti kita harus menggunakan kata sapaan. Ibu ulang, apabila yang kita tuju adalah sebuah nama, ingat kita harus menggunakan kata sapaan. Bisa ya? Contoh, yang terhormat titik Bapak Adi. Bisa? Kemudian yang kedua, apabila yang kita tuju adalah sebuah jabatan, berarti kita harus menghilangkan kata sapaan. Hilangkan. Nah, contoh jabatan itu misalnya kepala sekolah, nak. Atau kepala dinas atau yang lainnya. Berarti kita tidak boleh menggunakan bapak atau ibu karena kepala sekolah itu adalah jabatan atau bukan nama. Bisa ya sampai di situ? Berarti YTH titik kepala sekolah. Hilangkan kata sapaan. Bisa ya sampai di situ? Bisa ya? Kemudian penulisan alamat surat itu pasti disertai dengan penulisan jalan. Ingat, penulisan jalan tidak boleh disingkat. Kemudian yang berikutnya itu adalah kata sapaan. Ini dia. Kata sapaan itu boleh dengan hormat, boleh juga salam sejahtera, boleh juga assalamualaikum ya. Nah, itu harus diakhiri dengan tanda koma. Ingat, harus diakhiri dengan tanda koma. Kemudian unsur yang berikutnya itu adalah paragraf pembuka. Nah, ini dia. Paragraf pembuka itu biasanya berisi tentang produk tersebut atau memperkenalkan produknya. Kemudian yang berikutnya paragraf isi. Paragraf isi itu biasanya berisi tentang maksud dan tujuan dari sebuah surat tersebut. Nah, kalau di sini surat penawaran berarti diisi dia sudah menawarkan barang atau jasa. Sampai di situ bisa ya, nak? Kemudian yang berikutnya itu adalah penutup surat. Ini dia penutup surat, ya. Penutup surat yang perlu kita perhatikan di situ adalah penggunaan bahasa. Kita tidak boleh menggunakan kata banyak terima kasih. Tidak boleh juga menggunakan beribu-ribu terima kasih. Alasannya karena terima kasih itu tidak ada sedikit, tidak ada banyak, tidak ada seperempat, tidak ada 1000. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya itu adalah hormat kami. Hormat kami ini adalah salam penutup di dalam surat. Kemudian nama instansi, ya. Kemudian nama instansi. Kemudian di sini juga, ini dia. Di sini juga setelah salam penutup, ini dia salam penutup ya, nak. Setelah salam penutup itu juga bisa dibuat dengan tanda tangan di sini. Oke. Kemudian unsur yang terakhir itu adalah nama pengirim surat. Bisa ya sampai di situ? Bisa ya, nak? Nah, sekarang tugasmu membalas surat yang datangnya dari perusahaan Lazijan, ice cream dan bakery. Nah, sekarang tugasmu membalas surat Lazijan. Berarti sekarang kamu itu adalah marhaban wedding ya, nak? Marhaban wedding. Berarti Lazijan akan bertukar menjadi marhaban wedding. Itu dia. Kemudian perhatikan juga penulisan surat. Maksudnya di sini penulisan surat, ejaan yang kamu pakai, kemudian ketepatan unsur-unsurnya, kemudian ketepatan bahasanya ya, nak. Oke, sampai di situ bisa. Sekian dan terima kasih.